اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار وأنفعنا إليه ووفقنا كيف جعل لنا وهدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يشفع فضلا أبانا.
وتجاوز
Syekhul Islam menyatakan di dalam kitab Matan Bulat, beliau menyatakan seluruh amal tanpa ilmu maka amalnya tertolak tidak lagi. Jadi baik itu sholat, ibadah-ibadah yang lain itu dasarnya adalah ilmu. Ulama berkata amal setiap orang tanpa ilmu dia beramal, amal baru dapat tertolak. Amalnya tertolak tidak lagi. Jadi butuh dengan ilmu. Kemudian ilmu itu adalah tempat di hati. Wajahnya itu di hati. Maka ilmu itu kalau masuk ke dalam hati yang kotor, maka ilmu akan membuatnya tidak bagus. Makanya itulah ilmu orang-orang munafik punya ilmu. Orang-orang munafik bahkan orang kafir sekali. Ada orang kafir hafal Quran. Ada orang kafir yang hafal hadis. Bahkan buku fisika. Orang-orang munafik juga berilmu. Paham ilmu, bahkan kalau berceramah bagus, luar biasa. Tapi kalau dasar hatinya karena dipenuhi dengan sifat munafik, maka justru sesat dan menyesatkan. Makanya para salaf kita mementingkan wajah kita. Sampai belajar itu bersihkan badannya juga hatinya bersih. Makanya dipasang niat yang baik di dalam ilmu. Berkreasi di antaranya yang bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang akan penting di malam Jumat di kumpul. Walaupun mungkin tidak belajar kami di tempat yang mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersalawat, adalah kita membersihkan hati kita. Jadi kita belajar jangan hanya sekadar belajar, tetapi hati kita harus bersih. Makanya pagi santai para sahabat kita, guru-guru kita. Kalau malam Jumat itu dikhususkan. Banyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama untuk membersihkan hati, memberikan nasihat agar kita berilmu dan kokoh. Karena ilmu itu baca seperti seperti ilmu luar biasa ilmunya itu hati kotor, sombong. Ini yang perlu kita bersihkan. Makanya hati yang bersih dengan ilmu yang sedikit jadi barokah. Maka para salaf itu senantiasa membersihkan hati itu. Jika nak belajar berapa banyak dahulu. Atau Syekh Abubakar bin Salim ketika belajar pada Imam Ahmad Syekh Abdul Rabbah itu dibersihkan hati. Kadang-kadang disuruh hal-hal yang supaya menghilangkan kesombongan. Ada di antara mereka belajar ditolak, tidak diterima, diusir, dan amal diusir, kadang disinggali. Tapi baru provokan makan untuk menghilangkan kesombongan. Akhirnya punya niat yang bagus untuk memang belajar, akhirnya baru diterima untuk belajar. Baru akhirnya belajar dengan hati yang bersih, sedikit ilmu bermanfaat. Maka manfaatnya ilmu itu karena dalam hati sudah bersih. Jadi ilmunya bermanfaat, tapi kalau banyak ilmu tidak bermanfaat gara-gara dengan hati yang kotor. Makanya pertama di antara pasang niat yang baik di dalam hidup ini nama amal niat. Jadi niat kita untuk kita beragama dan untuk memperbaiki diri kita biar kita ibadah kita betul benar. Jika kita ngomong bahwa kita tidak ada waktu lagi aku tidak lagi baru orang tidak mengoleksi diri. Orang yang tidak mengoleksi diri dia bingung untuk apa waktu yang akan dimanfaatkan. Tapi kalau mengoleksi diri ternyata masih banyak. Bahkan kita dikurangi waktu mengoleksi diri beribadah kita, lagi beramalnya, lagi belajarnya terus kurang waktu. Kalau untuk mengoleksi diri, pasang niat yang baik, kemudian belajar juga dengan hati yang bersih, memang niat belajarnya bahwa tidak tahu itu dalam ayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala kalimatnya seperti bertanya. Sudah al-Qadar di atas. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu lailatul qadar? Dan Allah bertanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit berapa ketika bertanya, "Ya Umar, atadruna man sa'i wa man tahu kau yang bertanya itu?"
At-tadruna ma'akbar wa apakah kamu apa kabar? Banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan kalimat pertanyaan. Apa tujuannya? Allah Subhanahu wa taala bertanya. Kalau Allah Maha mengetahui, Nabi tahu. Tapi kenapa bertanya itu kita minta jawaban untuk menyadarkan bahwa yang ditanya tidak tahu. Dan pengen tahu, maka sifat ini yang harus ditanamkan kepada diri kita bahwa kita ini tidak tahu dan pengen tahu. Orang menuntut ilmu, kalau tidak ada sifat ini tidak akan berhasil dalam hidupnya. Menuntut ilmu harus dia tahu bahwa sadar itu dia tidak tahu dan pengen tahu. Itu yang penting. Bukan hanya sekarang itu kita pengen bahwa nyadar itu tidak tahu dan pengen tahu. Baru di situ akan mendapatkan ilmu. Itu banyak tidak tahu, kepengen tahu. Jadi itu sifat yang ditanamkan. Jadi Allah bertanya, kepengen tahu dan baru menjadi jawaban dari Allah. Saudara baru Nabi SAW menjelaskan, pengen tahu harus ada sifat ini orang menuntut ilmu, harus ada setiap saat sifat ini dia merasa tidak tahu dan pengen tahu. Kemudian di dalam belajar itu harus kita yakin dengan siapa kita belajar, harus kita yakin dan kita punya tahu. Ya, kalau sudah kita pengen yang lain sehingga akhirnya tidak ada keyakinan. Tidak ada keyakinan dari mana kita di atas satu pegangan. Boleh kita belajar dengan yang hukum. Ulama-ulama yang punya boleh belajar. Tapi satu hal yang harus kita tahu, yang harus kita yakini sikap yang kita pegang. Oke, ada seseorang yang dulu misalnya Al-Qas, buat namanya belajar kepada Allah di Masjid Al-Qas. Ketika belajar pertama tanda-tanda belajar, orang ini ta'aluk dengan hati rumah beberapa sebelum relatif luar biasa. Wajar itu berlaku ta'aluk dengan hati rumah luar biasa. Bukan masalah pasti. Tapi ketika belajar dengan Allah dan Masjid Al-Qas, baru belajar ketika belajar dengan belajar. Apa kata Allah dan Masjid? Ketika belajar, mau mengaku boleh syaratnya ketika belajar. Tapi kalau mau hati rumah, jauh salah kata itu dia tidak boleh. Mereka belajar lupakan aturan. Padahal ini luar biasa. Luar yaitu relatif luar biasa. Karena rumah ada. Dan ini keturunan alur luar biasa. Waktu berjemaah, waktu dengan rumah. Tapi ketika belajar dengan Allah, apa kata syaratnya? Lupakan. Air balik mungkin aku lupakan rumah. Berarti mungkin ini luar biasa mana yang aku berlaku di udara itu luar biasa. Tapi belajar disuruh lupakan. Jangan ikutkan. Akhirnya juga kasih syarat lagi, kasih syarat itu. Akhirnya sudah belajar. Dia belajar. Ketika belajar dia ajar. Jangan. Tahu dia kau belajar dengan. Sudah diajar sudah sekian lama belajar. Mengucap apakah sudah belajar Allah di masjid. Beliau mengurus apapun yang disarankan seluruh urusannya sudah pernah. Hingga sudah sekian lama belajar baru disuruh belajar dari Allah. Baru disuruhnya belajar dari Allah. Dari atas dasar yang Allah. Setelah sekian lama, akhirnya punya tahu ilmu baru jelaskan intronya rumah, intronya kedalaman rumah. Baru dia menyatakan bahwa kenapa dikatakan kenapa dia kau mengobrolkan kau tidak kenal dengan rumah, kau tidak kenal dengan rumah. Aku lebih mengenal rumah daripada kau. Maka dikatakan ta'aluk jadi rukun bersambung dengan ahli rumah. Sambung. Kau ada kenal. Kau hanya kenal dengan kau belajar dan disambung dengan itulah orang belajar kadang-kadang belajar pengen apa? Oh pengen yang ini tidak kenal. Hingga akhirnya pun dalam dia baru kalian dulu datang ke dari munculnya tidak kenal. Sekarang luar biasa hebat daripada tidak kenal. Maka di sini di antara syarat di dalam belajar dengan paham dengan guru akan mendapatkan jawaban.
membandingkan buku itu lebih hebat ini tidak hebat hebat ini kita tidak akan dapat membawakan dulu sudah membandingkan kalau bukan kapasitas itu untuk membandingkan yang mana hebat yang mana tidak hebat yang ini ini ya koreksi diri kita tidak paham dan banyak dan berkata ini yang baru ada namanya namanya ta'ala tidak ada bersatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberkahi kita dalam hajat kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan di guru kita, sampaikan hajat mereka, dan mudah-mudahan kita senantiasa masuk di dalam doa dan hajatan doa dalam guru kita hingga kita berada di hati guru kita, dia berada di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kelak dari kiamat kita bertemu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan doanya kalau mata saja dalam hati dunia Allah maha jadi wajahnya menjadi bahagia dan wajah menjadi bahagia bahagia menjadi doa baik yang juga tidak dalam menjaga doa Allah berdoa ibadah ini masyarakat Rabbnya wa berani sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin assalamualaikum